Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya, Rapika Dewi Septia. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya untuk teman-teman memposisikan terlebih dahulu dan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dikerjakan. Materi kita hari ini adalah ekonomi modul 15, yakni catat dan laporkan transaksi dagang 2. Tujuan pembelajaran. Yang pertama itu siswa mampu mencatat transaksi dagang yang lebih kompleks secara benar. Yang kedua, siswa mampu membuat laporan keuangan sederhana dan transaksi dagang. Yang ketiga, siswa memahami pentingnya catatan transaksi dan pelaporannya dalam bisnis. Pengertian transaksi dagang. Transaksi dagang adalah aktivitas jual beli barang atau jasa dalam kegiatan bisnis dagang. Melibatkan pembeli, penjual, barang, harga, dan waktu. Kenapa dicatat dan dilaporkan? Karena untuk pengendalian internal, untuk mengetahui keuntungan dan kerugian, dan untuk kepentingan pajak atau regulasi. Komponen transaksi dagang yang dicapai. Yang pertama itu tanggal transaksi, yang kedua nama pihak yang bertransaksi, yang ketiga nama barang atau jasa yang ditransaksi, yang keempat adalah jumlah atau kuantitas, yang kelima harga persatuan barang, yang keenam total harga, yang ketujuh potongan atau diskon jika ada, dan yang kedelapan adalah syarat pembayaran atau tunai atau kredit. Jadi itu adalah komponen transaksi dagang. Catat transaksi dagang dalam buku atau sistem. Misal yang pertama itu lewat buku besar atau buku harian. Yang kedua itu nota atau faktur. Yang ketiga adalah bukti transaksi lainnya seperti kwitansi, bukti bank. Yang keempat adalah pencatatan secara manual atau sistem digital. Contoh kasus transaksi dagang 2. Contoh, toko Sinerjaya menjual 50 buah sepatu seharga Rp150.000 tanggal 10 September 2025 secara kredit 30 hari. Waktunya 30 hari kepada Andi. Memberikan diskon 5% jika Andi membayar hutang tersebut dalam waktu 7 hari. Pertanyaannya, yang pertama, catat transaksinya pada buku kas atau buku penjualan. Yang kedua, bagaimana laporan keuangan sederhananya? Pencatatan kasus langkah demi langkah. Tadi kan sudah ada kasusnya. Yang pertama itu hitung total tanpa diskon. Tadi menjual 50 buah sepatu seharga Rp150.000 per buah. Jadi 50 buah kali Rp150.000 yakni Rp7.500.000. Itu di luar diskon. Nah, jika diskon 5% dibayar dalam waktu 7 hari, maka diskon 5% dikali 7.500.000 sama dengan Rp375.000. Nah, jika Andi tersebut membayar kredit sepatu dalam waktu 7 hari, maka yang dibayar Andi adalah Rp7.125.000. Tetapi jika Andi membayarnya dalam waktu 30 hari, maka yang dibayarnya diskon atau senilai Rp7.500.000. Catat dalam buku. Contohnya, tanggal transaksi itu tanggal berapa? Misal tadi Andi membeli sepatu pada tanggal 10 September 2025. Keterangannya apa? Piutang dagang. Namanya Andi. Debit Rp7.125.000 jika dibayar dalam waktu 7 hari. Kalau dibayar dalam waktu 30 hari, maka Rp7.500.000. Kreditnya apa? Keterangannya itu penjualan sepatu.
Pentingnya pelaporan transaksi. Yang pertama itu transparansi keuangan. Yang kedua, keputusan bisnis yang tepat, apakah perlu pengadaan, promosi, dan lain-lain. Yang ketiga, kewajiban hukum dan perpajakan. Yang keempat, membantu evaluasi usaha. Jadi itu pentingnya pelaporan transaksi. Kesalahan umum dan solusinya. Kesalahan. Yang pertama itu tidak mencatat diskon. Dampaknya laporan salah, pendapatan terlalu tinggi. Solusinya adalah selalu catat diskon atau syarat pembayaran. Yang kedua, keterlambatan pencatatan. Dampaknya data tidak up to date. Solusi yang dilakukan adalah catat segala setelah transaksi. Dan yang ketiga adalah tidak menyimpan bukti fisik atau digital. Dampaknya adalah kesulitan audit atau kontrol. Solusinya simpan bukti seperti faktur, nota, dan kwitansi. Jadi teman-teman, dalam pencatatan pelaporan itu kita harus menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Dan segala bukti yang didapat, baik itu bukti pembayaran atau bukti pendapatan, kita harus menyimpannya. Jika terjadi pengecekan data, maka kita sudah siap semua beserta dengan buktinya. Jadi kesimpulannya, pentingnya mencatat dan melaporkan transaksi dagang secara tepat. Harapannya siswa mampu menerapkan dalam usaha nyata atau studi kasus. Baiklah, itu saja materi dari saya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bila teman-teman masih belum mengerti atau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan langsung dengan saya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.